materi baru ya. Insya Allah bisa deh yang tadi. Kita mulai materi baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi Selamat hari sore, ini Pak. kita masuk materi baru lagi nih tentang permanganatometri. Jadi sesuai namanya itu permanganatometri itu adalah volumetri ya, metode volumetri atau titrasi dengan menggunakan nyawa permanganat atau KMNO4 nih sebagai titrannya di situ. Ini pendahuluannya. Jadi KMNO4 itu punya kelebihan dan sifatnya itu dia merupakan oksidator kuat di situ. Jadi bisa digunakan sebagai standar. Nah, kelebihannya KMNO4 itu sifatnya self indikator gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi nambahin indikator tambahan gitu. Kalau dulu kalian di titrasi asam basa itu bisa misalnya pakai PP gitu kan, atau yang kemarin di iodo atau iodi itu pakai amilum ya kan sebagai indikatornya. Nah, kalau titrasi menggunakan KMNO4 atau permanganatometri, dia itu tidak menggunakan indikator lagi gitu, karena di KMNO4 sendiri itu sudah berwarna gitu, namanya self indikator. Nanti perubahan warnanya itu dari warna ungu, warna KMNO4 ungu ya, menjadi tidak berwarna ketika dia sudah berubah menjadi MN2+ biasanya gitu. Nah, tapi kekurangannya karena di sini dia bermain atau reaksinya berdasarkan reaksi redox, jadi kekuatan oksidasinya itu sangat bergantung kepada pH gitu dan reaksi yang terjadi. Nah, biasanya pH yang diatur itu biasanya sangat kuat atau sangat rendah pH-nya, atau juga basa. Kalau netral itu nanti bakal terjadi adanya MnO2 kalau nggak salah. Nah, jadi MnO2 itu kenapa nggak boleh ada? Nanti dia bakal mengkatalisis, katalisis itu berarti mempercepat reaksi ya, mempercepat reaksi dekomposisi dari si KMNO4 itu sendiri gitu. Jadi KMNO4 lama-lama habis gitu karena ada si MnO2 itu. Nah, terus untuk standarisasinya si KMNO4 ini bisa menggunakan natrium oksalat Na2C2O4 atau juga menggunakan asam oksalat ya, H2C2O4 kayak gitu. Nah, ini karena dia tadi sudah dibahas tuh, kekurangannya itu dia sangat bergantung pada pH ya. pH-nya itu yang biasa digunakan itu sangat asam, bisa pakai asam sulfat, atau juga sangat basa tuh, bisa pakai basa kuat tuh, NaOH atau KOH. Nah, di sini suasana netral dihindari karena dia bakal terbentuk si MnO2 nih, yang ini nih. MnO2 ini karena nanti si MnO2 itu bakal mendekomposisi si KMNO4. Dekomposisi itu berarti dia KMNO4-nya berubah ya, dari KMNO4 jadi bentuk lain yang bisa berpengaruh ke kadar si KMNO4 itu sendiri gitu. Kayak gitu. Nah, terus untuk pembuatan larutannya, pertama si larutan KMNO4 itu dibuat dengan melarutkan si KMNO4 dengan air yang mendidih ya, atau dengan air lalu dididihkan untuk menghilangkan kontaminan organik. Nah, terus setelah dingin, larutan disaring untuk menghilangkan MnO2 gitu. MnO2 ini sifatnya bentukan endapan, jadi bisa disaring. Terus kenapa harus disaring atau dihilangkan? Karena si MnO2 ini dapat mengkatalisis dekomposisi KMNO4 tadi juga sudah dibahas. Terus hasil filtrasi, hasil KMNO4 yang sudah disaring itu kemudian disimpan dalam wadah coklat. Nah, kenapa dalam wadah gelap atau wadah coklat? Itu karena si KMNO4 itu dia sensitif terhadap cahaya, jadi harus dihindari dari cahaya gitu. Kayak gitu. Nah, ini untuk standarisasinya dia menggunakan, contohnya tadi ada dua kan, yang natrium oksalat sama asam oksalat. Nah, di sini dia menggunakan natrium oksalat sebagai standar primernya. Nah, reaksinya itu sebagai berikut: 5 natrium oksalat ditambah 2 KMNO4 ditambah asam sulfat ya, karena dalam suasana asam kuat, menjadi 10 CO2 ditambah 8 H2O ditambah 5 natrium 5 Na2SO4 ditambah MnSO4 ditambah K2SO4. Nah, di sini ada contoh soal atau problem.
Itu larutan KMNO4 distandarisasi dengan natrium oksalat. Nah, di sini yang digunakan natrium oksalatnya adalah 282 mg dan membutuhkan KMNO4 sebanyak 35,87 mili pada titik ekuivalen. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan berapa moralitas atau M besar ya dari si KMNO4. Oke, coba kita hitung ya. Pertama kita bandingin dulu tuh masing-masing koefisiennya, si KMNO4 sama si natrium oksalat, berarti 2:5 ya kan. 2:5 sama dengan milimol KMNO4 per milimol natrium oksalat. Sampai sini paham ya, sama kayak kemarin nih sebenarnya. Terus kita mau nyari berapa moralitas dari si KMNO4 ya kan, berarti kan 2:5 sama dengan, kemarin kan sudah dibahas tuh cara nyari milimol, ada 2. Milimol sama dengan V dikali N atau M ya, M, atau milimol sama dengan miligram dibagi sama MR ya kan. Berarti untuk kasus yang KMNO4 kan kita mau nyari si moralitasnya, berarti kan sama dengan V KMNO4 dikali sama M KMN4 dibagi, oke, di sini udah ada miligram ya berarti ya, miligram natrium oksalat per MR natrium oksalat. Oh, coba cari MR natrium oksalat ya, saya lupa lagi cari MR nya. Terus berarti mau dicari itu kan sama dengan M KMNO4 ya, berarti 2:5. Yang ini naik kan, naik ke atas nih, sama dengan V nya turun, berarti kan yang ini turun ke bawah, 5 dikali V KMNO4, yang ini naik, terus ganti ruas ya, berarti dikali MR Na2C2O4 per miligram Na2C2O4, oke, sama dengan M KMN4. Terus lagi di sini deh, M KMN4 sama dengan 2:5 terus dikali MR Na2C2O4 per miligram Na2C2O4 per V KMN4. Oke, 2:5 sama dengan 2:5 dikali berapa tuh MR natrium oksalat, coba cari. 134 gram per mol ya kan, dibagi miligramnya 282 miligram, dibagi volume KMNO4 nya berarti berapa tuh, 35,87 mili. Oke, 134 dibagi 282 berapa? Hitung 134 dibagi 282 berapa hasil? 0,47 0,47 berapa? Batangkan 51 oke, dibagi sama 35,87 berapa tuh? 0,4 bagi 35,87 berapa? 2/5 dikali berapa tuh? Dibagi 35,87 0,4
0,132. 0,0132 ya. Udah betul hasilnya dikali 2 bagi 5. Berapa hasilnya? 0,0052 bukan Pak? 0,0052 M. Ya. Coba lihat deh sama yang itu sama nggak? Loh, kok beda? Ya ampun. Oh, ini salah ini. Jadi 490 tuh salah. Coba kita balik ya sekarang ya. Sama nggak sih ya kalau dibalik ya? Jangan ikutin yang di contoh ya. Di sini aja nih. Itu salah masukin miligram tuh kayak tadi tuh. Coba kita masukinnya dibalik deh. 5/2 ya kan sama dengan milimol Na oksalat per milimol KMN4. Sama aja kayak gini ya. Maksudnya paham kan? Kalau kan 2/5 tuh. Berarti KMN4 per ini. Kalau sekarang 5/2 nih, coba. Berarti 5/2 sama dengan miligram Na per mR Na ya kan per V KMN4 dikali M KMN4 yang pindah ke sana berarti sama dengan M KMN4 sama dengan 2 ini pindah ya ke atas sini ya 2 dikali miligram natrium oksalat per mR natrium oksalat, terus yang ini pindah ke bawah berarti 5 dikali V KMN 4. Oke. 2 dikali berapa miligram? 282 per mRT berapa? 134 ya. Per 5 dikali volumenya berapa tadi? 35,87. Dapat hasilnya coba hitung ya. 282 dibagi 134 dikali 2 ya kan, dibagi 5 kali 35,87. Berapa hasilnya? Coba hitung deh, sama nggak hasilnya? $30,19. Hah? Banyak amat? Iya Pak, 30,19. Masa sih? Iya Pak, bener. Banyak amat hasilnya. Coba 282 dibagi 134. Berapa hasilnya? 4,20. 282 bagi 134 loh, kok 4 sih? 282 bagi 134 2,1044. 2,1 ya kan. Terus dikali 2. 4,20. 4,2. 2. Ini 4,20 ya.
dibagi 5 kali 35 Dibagi kali 35,87. Berapa? 179,35. 4 bagi 109,35 berapa tuh? 4,20 dibagi 179, nah itu 0,0233 baru 0, berapa? 0,0233 M. Beda ya? Berarti sebelumnya ada. Nih yang bener yang ini nih, yang bener nih. Semalam udah ngitung kayak yang ini jawabannya. Tadi bisa jadi 40 sih. 30 jawabannya. Jauh amat. itu pas baginya disemuain. Kenapa? Iya Pak, bagi semuain. Pas baginya. Disemuain digabung gitu loh, Pak. Digabungin Iya, satu iya. semuanya. Coba yang ini kok bisa salah ya? Bentar coba kita hitung lagi. Coba beda sih. Ini balik ya. 2/5 sama dengan milimol KMNO4 per milimol. Coba kalian juga ngitung ya. Natrium oksalat ya kan. Terus 2/5 sama dengan milimol, berarti V KMNO4 dikali N KMNO4. Oke. Terus milimol natrium oksalat itu sama dengan ini. Apa namanya? Miligram. Pencet lagi. Miligram Na per mr natrium oksalat ya kan. Ini berarti M tetap. Terus 2/5 dikali di sini ini. Miligram natrium oksalat. Ini kan naiknya tetap ya karena dia bentuknya ini kan. Apa namanya, bentuknya pecahan ya. Per mr natrium oksalat terus dikali dibagi sama ini dikali sama V KMNO4. Oke. 2/5 berapa miligram? 282 ya. 282 dibagi mR tadi berapa? 134 dikali berapa tuh? 35,87. Berapa coba? 2/5 0,4 berarti ya. 0,4 dikali 282 per 134 kali 35,87 berapa? Kali 35,87 berapa hasilnya? Kali 134 dikali 35,87 berapa hasilnya? 4.800 4.806. Itu berarti berapa tuh? 0,4 dikali 282 dibagi 4806. Sama Pak kayak yang sama sebelah ya. 0,023. Tadi kebalik di sini nih. Ya udah. Ini jawabannya ya. Berarti molaritasnya adalah 0,0233 molar. Oke. Ada pertanyaan nggak habis ini? Buat ngitung molaritas. Gak ada. Soalnya beda loh di PR loh. Bisa ya berarti ya.
kalian bandingin dulu molnya ya kan, mol yang bereaksi sama yang mau direaksiin, terus kalian hitung satu-satu dipecah, bisa V dikali M atau juga miligram dibagi MR kayak gitu. Nah sekarang ada aplikasinya nih, buat aplikasinya itu ada problem KMNO4 dengan konsentrasi 0,0237 molar dipakai untuk menentukan kadar mangan 2+, Mn2+. Nah pertanyaannya sekarang hitung persen mangan dalam sampel mineral, berarti sampelnya mineral ya. Kita mau ngitung kadar Mn dalam mineral bila sampelnya digunakan itu adalah 487,4 mg dan membutuhkan 45,73 mili larutan KMNO4. Nah, jadi diketahui RMN-nya itu adalah 59,4. Nah, ini reaksinya tuh 2MnO4 ditambah 3Mn2+ ditambah 4OH- berarti dalam pH basa ya. Menjadi 5MnO2 ditambah 2H2O kayak gitu. Nah sekarang kita bandingin dulu berarti seperti biasa antara si KMNO4 dengan si Mn2+ ya kan. Berarti milimol KMNO4 atau MnO4 sama aja per milimol Mn2+ itu sama dengan berapa tuh perbandingannya? Berarti perbandingan mol KMNO4 sama mangan berapa perbandingannya? Ini KMNO4-nya 2:3. 2:3. 2:3. Nah, terus milimolnya kita pecah tuh. Jadi volume KMNO4 dikali M ya, sorry ya, M KMNO4 dibagi sama miligram Mn per MR massa relatif sih mangan ya, mangan 2+, ini mangan 2+ juga nih, sama dengan 2:3. Volume KMNO4 berapa tuh? Dia ini dulu deh, berarti ini ke atas ya, miligram Mn2+ per MR Mn2+ itu sama dengan 2/3. Ini ke bawah berarti ininya ke bawah nih. Nggak ke bawah dong, berarti tetap sama ya. Salah. Dia kan sini pindah ruas. Berarti ininya kebalik dong. Sama dengan 3/2 dikali V KMNO4 dikali sama M KMNO4, berarti sama dengan miligram Mn2+ sama dengan 3/2 dikali V KMNO4 dikali M KMNO4 dikali sama MR mangan 2+ ya. Oke. Pindah ke sini deh. Berarti miligram Mn2+ sama dengan 3/2 dikali volume KMNO4 berapa tuh? Volume KMNO4-nya yang dipakai 45,73 mili dikali M KMNO4 yang dipakai berapa? 0,02347 molar, terus dikali lagi MRMN2+ 59,4 gram per mol. Nah coba kalian kaliin tuh 3,2 berarti 1,5 ya, 1,5 dikali 45,73 dikali 0,02347 dikali 59,4. Berapa hasilnya? 3,2 dikali 45,73 dikali 0,02347 dikali 59,4. Berapa tuh hasilnya tuh?
Berapa? Tiga koma Apa dua. 1,5 kan Pak dikalinya? 1,5. 3/2 kan 1,5. Dapatnya 9 Berapa? Berapa ini? 95,62. 95,62 62. miligram ya kan. Iya, Terus Pak. yang kita pakai itu adalah sampelnya 487,4 miligram. Berarti persen Mn plus Mn2 plus itu sama dengan Mn-nya miligram Mn ya per miligram sampel dikali 100% ya kan. Miligram Mn itu berarti 95,62 dibagi sampelnya berapa tuh? 487,4 dikali 100% berapa tuh hasilnya? 19,61. Sabar. Dikali 100 berapa? Oh ya 19,61% Mn2 plus dalam mineral ya. Coba lihat di sini sama nggak? Loh, kok beda sih ini? Bisa beda jawabannya. Tapi bener jawabannya ya. 1,5 dikali 45,73 dikali 0,02347 dikali 59,4 bener. Hasilnya itu 95,62. Bener ya hasilnya? Coba deh MN berapa sih? MR makan berapa? Saya juga coba nyari nih. MR mangan berapa? Berapa? 58,9. Oh kebalik 54,9 ya hasilnya. MR mangan ya. Coba cari di internet deh. MR mangan berapa sih? Berapa hasilnya MR mangan? 3/2 dikali 45,73 dikali 0,02347 dikali ini MR mangannya berapa nih? Coba 54,9. Coba kalau ini sama nggak hasilnya? 1,5 dikali 45,73 dikali 0,02347 dikali 54,9. Oh ya, kebalik ternyata. Berapa hasilnya? Satu setengah kali 45,73 dikali 0,02347 dikali 54,9. Berapa hasilnya tuh? Diganti aja akhirnya. Bukan 59,4 tapi 54,9. Bapak pelan-pelan. Oh iya pelan-pelan. 3,2 dikali 45,73 dikali 0,02347 dikali 54,9. Udah slow mo banget tuh, udah slow mo. 88,38 bukan? 88,38 miligram. Berarti kalau mau nyari persen sama dengan 88,38 dibagi 487 dibagi 4 kali sepek. Berapa tuh? Dibagi 487,4 kali 100. 18,13.
Tapi jawabannya 18,13%. 13. Oke. Sama nggak? Nah, ini Sama. lah, ya udah. Oh, jadi kayak gitu ya caranya ya. Kalian bandingin molnya dulu. kalian lihat dulu reaksinya, kalian bandingin molnya, terus dipecah, baru bisa dicari tuh mau molar, mau miligram, bisa ketahuan dari situ, kayak gitu caranya. Nah, terus ada aplikasi yang lain juga, itu buat kadar besi, ya kan? Reaksinya itu 10 FeSO4 ditambah 2 KMnO4 dalam suasana asam. Nah, terus untuk penentuan kadar peroksida H2O2 nih di sini, itu juga dalam suasana asam 5H2O2 ditambah 2MnO4 ditambah 6H+. Nah, terus yang terakhir itu untuk penentuan kadar nitrit. Nitrit itu berarti NO2 ya. Ini reaksinya 5NO2- ditambah 2MnO4 ditambah 6H+. Itu menjadi 5NO3- ditambah 2Mn2+ plus 3H2O kayak gitu. Oke.